Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widi Wase, Santi masih diberikan kesehatan, kebaikan, dan kasih sayang Tuhan dan leluhur yang nyarengin Santi. Santi ucapkan terima kasih juga kepada siapapun yang sudah memberikan ilmu kepada Santi Dharma Chandra, dan di YouTube Santi Dharma Chandra juga yang sangat bermanfaat bagi umat sedharma. Nah, di sini Santi juga mau menjelaskan sebelum nonton ini dipastikan bahwasanya tonton dengan hati nurani, tonton dengan trikaya parisude, dengan berpikir suci, pikiran suci, dan tidak ada negative thinking atau apapun ya. Karena di sini juga Santi lebih ingin untuk diskusi santai dan mereview bagaimana perjalanan Santi sebagai Dharmika Hindu yang sudah mau 5 tahun ya mau 4 tahun lebih lah, untuk hampir 5 tahun seperti itu kan. Baiklah, di sini Santi mengutip salah satu sloka ya. Dengan jalan manapun seseorang mendekatiku, aku menerimanya. Semua orang mengikuti jalanku dalam segala hal. Di sini Santi menyadari bahwasanya di Hindu sendiri khususnya, Santi paham ada untuk yang Santi pelajari selama perjalanan ini. Ada golongan ini, golongan ini, golongan ini, golongan itu. Karena itu kan itu Santi sangat menghormati, sangat amat menghormati. Karena itu balik lagi ke kepercayaan diri manusia masing-masing, bagaimana hubungan diri manusianya kepada leluhurnya dan kepada Tuhan. Ya, tapi bukan berarti perbedaan-perbedaan itu menyebabkan seperti sebuah dijadikan polemik sensitivitas, tidak seperti itu ya. Jadi benar-benar bagaimana kita sebagai umat Hindu kita menerapkan untuk ajaran Tatwamasi, Trihita Karana, Wasudawa Kutumbakam, itu yang Santi pelajari. Dan Santi mencintai ajaran agama Hindu ya, itu dari awal Santi Sudiwidani. Dan Santi memutuskan konten ini. Sedikit kita throwback untuk ke masa lalu, bagaimana perjalanan YouTube Santi Dharma Chandra. Pertama ya, Santi dulu itu mungkin teman-teman yang lain sempat ya untuk nonton di channel Media Hindu. Santi sempat untuk jadi hostnya untuk wawancara Dharmika, terus pernah ngonten di Pura Aditya Jaya Rawamangun di Jakarta Timur ya. Lalu Santi mengalami fase-fase spiritual awakening atau dark life. Jadi fase itu benar-benar Santi buat makan aja itu sulit gitu loh, susah gitu kan, after divorce, after banyak kehilangan banyak hal, sehingga Santi tujuannya itu waktu itu hanya untuk ke pura ya. Di pura Santi ngelungsur untuk makanan dari orang disembahkan untuk ke pura. Waktu itu mungkin teman-teman atau umat sedharma masih ingat ada di Pura Aditya Jaya Rawamangun itu ada Pak Mangku Agung ya, yang mungkin udah lingsir banget dan beliau sudah meninggal ya. Santi diskusi sareng beliau, ilmunya luar biasa. Beliau baik sekali sama Santi, ngasih kue, ngasih telur, ngasih apapun, dan kebaikan itu akan Santi ingat sampai kapanpun ya. Akhirnya Pak Mangku Agung kan Santi sampai malam waktu itu, sampai jam 9, jam 10 di pura. Buat apa lunas lungsuran itu, karena buat makan, buat ngajeng Santi. Karena waktu itu Santi untuk keuangan sangat minim sekali ya, sangat minim sekali. Bahkan untuk ngajeng pun, untuk makan pun Santi harus ngelungsur di pura. Terus Santi berpikir gini, ya ampun, ilmu di Hindu ini cukup banyak, sangat banyak. Kalau Pak Mangku Agung ya untuk nasehatin Santi saja, Santi aja yang pintar. Tapi ketika Pak Mangku Agung tak ajak ngonten, nanti banyak penonton-penonton yang mendapatkan ilmu dari diri beliau sebagai seorang pemangku. Jadi waktu itu Santi ngonten sama beliau, sareng beliau di Pura Aditya Jaya Rawamangun. Kita yang ngaturaken suksma banget kepada Jakarta yang sudah menjadi pijakan pondasi pertama bagaimana konten Santi Dharma Chandra lahir. Semoga suwargi almarhum Pak Mangku Agung bisa diberikan tempat terbaik oleh Ida Sang Yang Widi Wase. Suksma Pak Mangku Agung.
Nah, seperti itu kan. Di sini Santi belajar balik lagi ke sloka yang tadi, bahwasanya agama Hindu adalah agama yang fleksibel ya. Apapun cara manusia mendekati Tuhannya, apapun manusia mendekati leluhurnya, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan dengan hasil karya manusia sebagai yatnya, sebagai bakti, dengan ketulusan hati, maka Tuhan akan menerimanya. Seperti itu. Itu yang Santi pelajari saripati dari sebuah sloka itu. Jadi kalau mungkin Hindu di Bali, Hindu di Jawa, Hindu di Kalimantan, Hindu di Sulawesi, Hindu dimanapun berada ya, itu berbeda. Tapi itu bukan berarti sebagai sebuah ajang perdebatan seperti itu. Bahkan di Bali sendiri pun Santi juga belajar bahwasanya di Bali ada desa Kalapatra yang mungkin desa A, B, C memiliki perbedaan, tapi itu sebagai bentuk kreativitas sebuah yatnya yang dipersembahkan kepada Tuhan gitu loh. Jadi bukan untuk sebagai perbedaan atau perdebatan seperti itu. Dan di sini Santi juga ya menegaskan bahwasanya Santi ini netral. Santi milik semua golongan ya. Santi tidak membeda-bedakan ini dari kautan apa, dari golongan mana, dari wangsa apa, dari pendarman mana, dari kawitan apapun, Santi netral ya. Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, leluhur Santi, bisa saja Santi dilahirkan sebagai umat Hindu atau menetap di Bali, bisa. Tapi kenapa Santi datang dari Jakarta ke Bali ya, dan menjadi Dharmika Hindu? Pasti ada tujuan maksud Tuhan menempatkan posisi perjalanan hidup Santi seperti itu ya. Santi belum terikat apapun, Santi netral, Santi bisa masuk di semua lini di agama Hindu, karena menurut Santi di setiap agama Hindu adalah sebuah ilmu yang bisa diwartakan, yang bisa diinformasikan kepada umat sedharma ya. Bukan berarti ketika Santi untuk konten atau liputan dengan apa A, B, C, D, Santi memihak, Santi antipati dengan yang lain. No, tidak seperti itu. Karena di dalam ajaran agama Hindu yang kita lihat adalah atmannya, atman jiwa manusianya, tingkah lakunya, perilakunya, attitude-nya itu seperti apa? Apakah dia bisa menerapkan Trihita Karana? Apakah bisa menerapkan Trikaya Parisuda? Itu ya. Lanjut lagi. Sebelum konten dengan di Jakarta, Santi kan sudah Sudi Widani. Sudi Widani dengan beliau Ratu Pedanda Panji di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Itu yang ngaturakan suksma banget kepada Ratu Pedanda Panji, yang sampai sekarang memberikan support kepada Santi, yang memberikan semangat kepada Santi, yang selalu mengajarkan Santi untuk berpikir positif, yang selalu mengajarkan Santi untuk semangat belajar agama, adat, dan budaya. Itu yang Santi pegang sampai sekarang, semangatnya dari Ratu Pedanda Panji. Lanjut lagi, pertama kali Sulingge yang masuk di kontennya Santi Dharma Chandra adalah Ratu Resi Agung. Beliau dari Jero Gede Abian Timbul Sarenkawan yang ada di Sanur, Bali. Waktu itu Santi syuting di Jakarta Selatan. Beliau adalah Sulingge pertama yang masuk di kontennya Santi Dharma Chandra. Itu yang ngaturakan suksma banget kepada Ratu Resi Agung, sudah memberikan ilmu kepada umat sedharma. Okay. Santi mungkin belum memahami, dan memang sebagai jurnalis, basically Santi dulu Santi kerja di Bali TV ya, terus ditempatkan di Istana Negara, DPR RI, atau liputan di kementerian-kementerian ya. Santi memandang siapapun yang bisa Santi liput adalah sumber ilmu ya. Santi tidak melihat oh ini dari golongan apa ya, oh ini seperti, karena terlalu rumit kalau Santi memasuki di case seperti itu gitu Pak. Santi sebagai seorang Dharmika Hindu. Santi juga ngaturakan suksma banget kepada Ratu Resi Agung, kepada Ratu Istri. Beliau juga sangat baik sama Santi. Santi masih ingat banget bahwasanya Santi pernah ada ujian hidup. Beliau
ngasih uang tiket pesawat ya agar Santi lebih aman, lebih safe. Waktu itu Santi ngaturaken suksma banget. Dan beliau juga memberikan ilmu yang luar biasa. Santi pernah ini Santi ngonten mungkin teman-teman yang tahu konten Santi Dharma Chandra ketika syuting itu kan Santi nggak punya tim ya, nggak punya tim, benar-benar nggak punya tim, pakai handphone. Waktu itu Santi belum bisa beli tripod untuk alat untuk megangin handphone ya. Santi ngonten sareng Ratu Resi di Jakarta pakai apa? Pakai box makanan. Santi tumpuk pakai box makanan. Kalau handphonenya kena angin jatuh. Dan itu mungkin sempat memori Santi habis dan gak kerekam. Santi tuh udah gemeteran, udah nangis. Ilmunya beliau tuh luar biasa. Dan Santi melihatnya beliau tuh udah lingsir gitu loh. Beliau udah lingsir, kalau gak kerekam ini gimana ya, apa berkenan untuk mengulang dan lain-lain. Jawaban dari Ratu Resi, gak apa-apa, ulang lagi. Kita syuting lagi. Beliau dengan lingsir, dengan seusia yang mungkin sudah kalau di Jawa bilangnya sepuh ya, semangatnya untuk memberikan dharma ilmu, memberikan kebaikan-kebaikan kepada penonton Santi Dharma Chandra itu luar biasa ya. Lanjut lagi, Santi ngonten dengan Romo Mangku yang ada di Pura Mustika Jaya yang ada di Cijantung, Kopassus, Komplek Kopassus TNI Angkatan Darat. Beliau menjelaskan banyak hal, beliau menjelaskan dasar-dasar agama Hindu gitu kan. Dan sebelum Santi Sudiwidani, Santi belum tahu apa-apa. Bahkan Santi memanggil Ratu Pedanda Panji waktu itu masih panggilan bapak dan ibu untuk Ratu Istri, karena Santi belum tahu harus manggil Ratu, harus bagaimana sikapnya Santi atau seperti apa, karena Santi bener-bener nol, mungkin minus ilmunya Santi. Santi manggilnya bapak Santi ke pura ini, bapak Santi mengalami ini. Dan apa tanggapan Ratu Pedanda Panji? Beliau tetap sabar untuk mengajarin Santi ya. Beliau tidak marah, oh jangan dipanggil bapak ya, harus manggil Ratu, tidak seperti itu. Beliau sabar, sampai pada akhirnya beliau WhatsApp, Ratu ada kegiatan apa gitu waktu itu ya. Ratu selalu mendoakan Santi. Nah, pas waktu di Pura Mustika Jaya Rawamangun, Santi ingat waktu itu ada namanya yoga, ya beliau itu yang kayak gamelan gitu loh di Pura. Terus Santi tunjukkan ke yoga, masa bapak ini yang diwidani Santi kok ngetiknya Ratu tak gitu kan? Oh iya Santi, kalau manggil pendeta atau sulingge manggilnya Ratu. Oh ya, gitu kan? Iya, baru situ Santi tahu, oh Ratu. Santi memanggil beliau dengan sebutan Ratu. Jadi Santi tahu untuk bagaimana etika atau perilaku Santi. Ya Santi mohon maaf atas ketidaktahuan Santi waktu itu. Dan lanjut lagi, kenapa Santi ngonten seperti ini? Karena kemarin ada beberapa omongan, beberapa diskusi yang datang ke Santi. Ketika Santi ada undangan ngonten di pura mana gitu ya. Terus sulinggihnya dari ini gitu. Terus ada omongan gini, Santi itu Hindu golongan apa sih? Golongan apa? Emang Hindu ada golongan-golongannya, maksudnya kayak gimana ya? Santi juga bingung gitu loh. Kenapa harus sesama Hindu harus ada statement seperti itu? Ya, Santi sangat menghormati Ratu Pedanda, Ratu Resi, Ratu Begawan, Ida Sri Empu atau siapapun sulingge yang ada di Nusantara ini. Santi sangat menghormati akan hal itu. Santi masih manggil Ratu, Santi tetap cium tangan. Apa salah Santi harus menyenangkan umat agama Hindu yang mungkin yang berucap seperti itu berbeda golongan? Apa Santi salah? Santi bertanya. Sebenarnya Santi masuk di Bali sendiri itu seperti menyelami laut ya.
Santi yang nggak tahu apa-apa, Santi bermodalkan hanya semangat, Santi hanya bermodalkan belajar. Konten ini nggak gampang loh. Santi nulis semalam tuh nulis ini buat bahan konten. Oh sloka-sloka apa yang di sini. Oh nanti ini apa ya tatuannya seperti ini. Nggak hanya sebatas oh ngomong aja ya. Oh enggak ya. Bagaimana Santi harus bisa membekali ilmu Santi dalam public speaking. Bagaimana Santi harus tahu mana yang harus Santi wawancarai sebagai narasumber. Bagaimana Santi harus tahu menempatkan diri seperti apa. Lalu ketika ada ucapan seperti itu, Santi kan berpikir jadinya. Padahal di Hindu diajarkan Tatwamasi. Di Hindu diajarkan Trihita Karana. Di Hindu diajarkan Trikaya Parisuddha. Kenapa harus sesama Hindu harus seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Ketika kali teman-teman atau siapapun umat sedharma, Santi paham, Santi anak baru di Hindu. Sangat anak baru. Anak baru belum sampai 5 tahun di agama Hindu. Santi nggak mau dilibatkan atau dikasih omongan, oh ini golongan ini dulunya ini. Oh golongan ini. Cukup di kalian, dan Santi tidak akan menjudge kalian untuk sebuah kepercayaan, karena itu hal yang private buat hubungan kalian dengan Tuhan dan leluhur. Santi hormati akan hal itu, tapi jangan omongin itu di depannya Santi. Santi ini anak baru loh di agama Hindu. Kalau ditarik permasalahan itu, dan mungkin ya, sampai Santi tuh kemarin tuh sempat down banget, bener-bener sempat down. Bener nggak sih Santi masuk agama Hindu? Santi tuh sampai berpikir seperti itu. Kalau ada sekat golongan yang ya bisa dianggap sangat ya begitulah, mungkin Santi mikir kali 1000 kali kalau masuk agama Hindu. Tapi sekarang Santi udah menjalani konten kreator, masuk di agama Hindu, banyak belajar, udah hampir 400 episode Santi produksi, dan 1 rupiah pun Santi nggak pernah ngambil monetize uang di YouTube. Dan Santi bisa buktikan akan hal itu. Ya, Santi bisa buka YouTube Studio yang ada di aplikasinya Santi, bisa tahu bagaimana perjalanan Santi, bahwasannya Santi tidak pernah mengambil monetize dari YouTube itu. Sedih sih, Santi sedih ya. Sedih itu karena Santi mungkin terlalu bodoh atau seperti apa, itu Santi menangisi dirinya Santi sendiri gitu. Kenapa sampai ada statement seperti itu? Kenapa nggak dilihat konten awal Santi berdiri? Ya, Santi wawancara dengan Sulinggih dari Manado. Beliau Dharmika Hindu. Oh dari Sulinggih golongan ini. Santi kurang tertarik juga sih kalau harus melihat manusia itu dari golongan mana, golongan ini itu. Santi bukan ranahnya Santi, tapi yang Santi lihat adalah atman, jiwanya sosok tersebut yang bisa memberikan kebaikan, kedamaian kepada umat sedharma. Santi bukan menyudutkan siapapun, bukan. Tapi lihatlah bahwasanya di konten Santi Dharma Chandra ini bisa untuk jembatan antara kegiatan umat sedharma, pencerahan kepada ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin di jumlah total penonton dari awal sampai akhir viewers itu udah ada mungkin 10 juta lebih. Ya, karena kemarin tuh pas terakhir tahun 2023 kayaknya tak cek itu sekitar 7 jutaan untuk viewers total semuanya ya, keseluruhan, bukan per episode ya, total keseluruhan berapa jam tayangnya dan lain-lain.
kalau Santi dibenci hanya perkara Santi netral, it's okay, saya kembalikan ke personal masing-masing. Nah, kita tahu bahwasanya di Nusantara ini ya, untuk ideologi-ideologi dari luar ya, tentang radikalisme, tentang apapun itu kan cukup banyak untuk mempengaruhi Nusantara ini. Gimana kita bisa menetralkan akan hal itu agar umat dan masyarakat rakyat Indonesia bisa eling kepada leluhur Nusantara, bisa mengajarkan tentang adat budaya Nusantara. Kalau kita sendiri sebagai penganut leluhur Nusantara, sesama penganut leluhur Nusantara, tidak bisa kompak. Ya, jadi kita harus kompak dulu dalam menjaga nilai-nilai leluhur Nusantara, agar hal-hal yang dari luar itu tidak bisa mendoktrin rakyat, umat, dan masyarakat. Ya, ajaran-ajaran yang kurang baik, yang melupakan prinsip-prinsip nilai Pancasila, melupakan prinsip-prinsip nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika. Itu bagaimana? Kalau kita sendiri sebagai penganut kepercayaan tentang leluhur Nusantara tidak bisa kompak. Coba pahami dan renungkan. Mari berpikir untuk lebih dewasa bagaimana tentang Nusantara ini. Sampai ada statement Santi dikatain gila atau apa, atau mungkin menyinggung masalah pribadi Santi dan lain-lain. Biar apa sih kayak gitu-gitu, biar apa? Belajarlah tidak menyangkut pautkan hal pribadi dengan urusan publik atau umum. Santi juga mohon maaf ya, mungkin Santi juga sebagai basically jurnalis, dulu penyiar radio, Santi juga dulu ikutan waktu ada di Bundaran HI, Santi ikutan lomba temporasi presiden dan lain-lain. Santi karakternya seperti ini. Om Swastiastu, oh ya ganteng, oh ya cantik, Om Swastiastu, ibu cantik, gitu apa. Ya mungkin ada sebagian orang, Santi ya orangnya ya gini. Ya udah, terserah, namanya juga karakter. Contoh, Santi pas waktu jadi jurnalis di Bali, di Jakarta ya, di Bali TV, kan penempatan di Istana Negara. Dan itu kan nggak setiap hari Santi di Istana Negara. Ada mungkin undangan liputan konten di Partai Golkar, ada undangan konten di syuting waktu itu untuk meliput di PDI, PKS, Demokrat dan lain-lain gitu. Masa ketika Santi udah ngonten Partai Golkar, Santi nggak mau ngonten di partai lain, PDIP atau apa, kan nggak mungkin. Santi kan harus netral. Ketika Santi ngonten PDIP, masa Santi nggak mau ngonten di Partai Demokrat? Jurnalis itu kan netral. Biarkan konten Santi Darmi Chandra ini netral untuk semua golongan, dan biarkan umat yang menilai untuk belajar. Santi nggak menyudutkan siapapun. Santi menyayangi, menghormati siapapun. Tapi ketika ada statement-statement itu, ada hak Santi untuk menjawab. Santi nggak mau membatasi langkah. Bahkan Santi tinggal di sini, di Grio ini hampir 1 tahun lebih gitu. Itu juga kebaikan dari Ratu Sulinggi yang menolong Santi. Apakah Santi ketika ada undangan meliput harus melihat dulu? Mbak Santi, adik Santi,
Ini ada Odalan di sini, ada Karya Agung di sini. Apakah harus saya nanti tanya dulu, itu golongan mana itu karyanya? Oh, itu siapa itu yang muput? Kan nggak mungkin Santi harus bersikap seperti itu. Kenapa? Santi itu sedihnya gini ya. Kalau Santi masuk Dharmika agama Hindu, Santi kontra dengan keluarganya Santi sendiri. Oh, Santi dibilang kafir lah, dibilang inilah itulah. Ya nggak begitu sakit hati sih, ya udah biasa aja karena Santi memasuki agama Hindu ini kan dengan kesadaran gitu. Tapi kalau ada statement-statement kayak gitu dari sesama Hindu tuh Santi cukup sedih ya. Cukup sedih. Sangat cukup sedih. Kenapa harus seperti itu? Karena buat Santi, siapapun orang yang sudah memeluk agama Hindu, Santi anggap sebagai guru spiritual. Yang sudah memahami, yang lebih paham dari Santi. Jadi waktu itu Santi bertanya, kenapa harus seperti ini? Oh, ini Santi, ini golongan ini. Kenapa harus ada statement itu kepada Santi? Dan ketika orang yang dijelekkan sendiri itu baik sama Santi, apakah saya hanya membenci dari hanya dari omongan orang, dari hasutan orang? Kan rasanya tidak adil. Kenapa ajaran Tatuam Asinya di mana? Waktu itu Santi ngonten di Jakarta Selatan. Biarkan Santi menjadi tempat ketidaksempurnaan hidup. Santi ngonten di agama Hindu ini agar setiap manusia berhak belajar agama, berhak dekat dengan Tuhannya. Mau profesi biduan, mau profesi tukang parkir, mau profesi kerja di klub malam, mau profesi apapun, mereka berhak untuk dekat dengan Tuhan. Mereka berhak untuk baik. Mereka berhak untuk mencari cahaya Tuhan. Jangan ada statement, oh ini kerjanya jadi biduan dangdut ya. Oh, uangnya ini dapat dari apa ini goyang-goyang ini ya. Joget-joget dangdut misalnya gitu. Tapi ketika punya, ketika sedekah, uangnya kita terima, tapi orangnya dicibir. Adil nggak? Adil nggak? Coba. Kita harus bisa menerima manusia itu. Bisa jadi orang yang di klub malam, orang yang kerja di klub malam, orang biduan dangdut, masa depannya bisa lebih baik dari Santi. Karena Tuhan masih menggodok proses hidupnya ditempatkan seperti itu dulu. Kita nggak pernah tahu masa depan manusia itu seperti apa. Nggak perlu, oh ini ya, ini janda ini nggak benar ini pasti nggak benar. Oh ini, oh ini apa, dulunya ini, oh ini kayak ini. Why? Sebegitu kejamkah manusia ketika menghakimi orang lain? Oh ini janda nggak pantas nih kalau dekat sama laki-laki ini. Oh nggak pantas ini karena ini. Rencana Tuhan tidak akan pernah bisa dijangkau oleh Tuhan. Rencana Tuhan tidak akan pernah bisa dijangkau oleh manusia. Saya ulangi lagi, rencana Tuhan tidak pernah bisa dijangkau oleh pemikiran manusia. Hidup ini sebuah misteri. Pijakan hari ini menentukan bagaimana masa depan kita arahkan kemana. Santi juga nggak tahu. Santi juga bingung. Ini besok Santi itu mau jadi apa? Diarahkan Tuhan kemana? Santi hanya modal belajar,
modal semangat aja, hidup tinggal di Bali, kerja juga kalau ada job ngemsi, kalau nggak ada ya di grill aja, atau olahraga, atau dan lain-lain gitu. Mungkin kemarin teman-teman lihat sempet kalau Kak Santi orang spiritual, orang agama kok masih olahraga, masih pakai baju olahraga, masih renang dan lain-lain. Kok pakai baju renang dan lain-lain. Ya kan Santi juga ikutan free dive. Ini besok Santi ke Jakarta mau ambil course di Angkatan Laut, terus ambil juga course untuk di Kopassus untuk belajar nyelam 16 meter. Ambil free dive sama untuk scuba diving. Santi mau ke Jakarta dulu, cukup lama. Dan Santi kenapa kok penampilan kayak gitu diposting-posting sih gini. Ya buat Santi belajar agama, belajar dengan Tuhan ya siapapun boleh. Emang kenapa kalau olahraga ada masalah? Masa renang Santi harus pakai baju dasteran atau baju yang kayak gimana? Kan nggak mungkin ya, pakai baju olahraga lah. Karonten gini pakai kebaya, ke pura kebaya, ke kriya pakai kamen. Kan semuanya harus bisa ditempatkan di masing-masing. Manfaatnya konten Santi Dharma Chandra, misal ini ada teman Santi namanya Maulana, dia muslim belajar agama Hindu. Waktu itu dia mau tanya tentang ilmu wariga atau apalah. Santi kan belum paham ya akan ilmu wariga atau apa gitu. Akhirnya dia di posisi di Jimbaran waktu itu. Karena Santi kenal Sulinggih ada di Jimbaran, ada Sulinggih di Jimbaran, Santi arahkan di Jimbaran. Ada juga pengen melukat, misal di Gianyar, Santi arahkan ke Sulinggih yang di Gianyar. Ada yang di posisi di Singaraja, tak kenalkan yang di Sulinggih di Singaraja, biar bisa lebih mempermudah gitu loh hubungan antar umat dan pemuka agama. Kalau ada yang di Jakarta, mau melukat di Jakarta, Santi arahkan untuk ke sini. Ada yang salah? Coba pikir dengan hati nurani, apakah ada yang salah? Jangan sampai ya perbedaan-perbedaan itu, ya bolehlah Santi menghormati itu, menghormati siapapun, golongan ini, leluhur ini, yang ini nanti punya ini, it's okay, Santi sangat hormati. Santi tidak membahas itu, Santi tidak membahas itu, tapi Santi bahas ini ketika sudah menyangkut umum dan publik. Coba bayangkan, jangan sampai kita mewarisi kebencian. Coba ya kita anak sekolah satu kelas gitu kan, sekolah SD, oh dia dari golongan ini, keturunan ini. Mereka bermain dengan bahagia, mereka main dengan teman-temannya. Tapi ketika dewasa mereka dihadapkan, oh saya golongan ini nggak boleh deket sama ini, oh nanti kalau ini harus aturannya seperti ini itu. Oh kamu bukan ini, kamu nggak boleh ini, kamu ini. Sakit nggak? Sakit nggak kalau hal-hal kayak gitu? Cukup sampai Santi itu mikir sih, kenapa harus ada statement, oh ini golongan ini golongan ini golongan ini. Santi mikir banget ya ampun gitu ya. Apakah ada kebencian yang harus diteruskan gitu? Di sini buat siapapun, buat penonton Santi Dharma Chandra yang setia menonton Santi Dharma Chandra, Titi yang ngaturakan suksemu banget, Titi yang ngaturakan ampura kalau Santi masih ada salah. Semua ini Santi lakukan untuk kebaikan bersama, untuk pendewasaan kita.
kalaupun ada yang nggak mau ngajak Santi kegiatan agama karena dianggap Santi liputan dengan A, B, C, Santi sangat hormati akan hal itu. Santi sangat hormati akan hal itu. Nggak masalah. Santi ngonten sendiri di sini ke pura. Santi semangatnya tetap selalu ada, mau ngonten dengan Pak Mangku yang lingsir-lingsir, mau dengan siapapun. Ya beliau tetap Santi hormati. Walaupun engkau dianggap sebagai orang yang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa, namun apabila engkau berada di dalam kapal pengetahuan rohani, engkau akan dapat menyeberangi lautan kesengsaraan. Sloka Bhagavad Gita 4.36. Ya. Pernah ya, Santi tuh sekarang yang Santi alami minder. Santi nggak percaya diri kayak dulu lagi. Misal mau deket sama pemuka agama dari golongan ini gitu, Santi mikir, oh kayaknya Santi nggak pantas gitu. Ngerasa kayak karena ada statement itu, jadi Santi kayak ngerasa sehina itukah Santi gitu. Sehina itukah Santi? Santi minum-minum enggak, narkoba juga enggak, terus nanti dikait-kaitkan ini masalah ini, oh Santi deket sama ini sama ini. Kalau ada yang protes, ya tanya aja kepada Tuhan, ngapain itu laki-laki juga suka sama Santi. Terus ketika Santi ramah atau apa, nanti lagi salah lagi, sampai pusing kepala Santi mikir. Makanya nikah biar nggak dapat gosip ini, makanya nikah. Santi di agama itu nggak mau cerai, makanya Santi sangat pilih-pilih untuk suami. Nggak tahu. Jujur Santi minder banget kalau ya ntar kalau aku Santi dekat sama ini gitu, nanti ya Santi juga siapa sih, Santi juga anak baru di agama Hindu, Santi juga gini gitu, ya udahlah terserah, nggak masalah, biarin lah. Tapi ada sloka Bhagavad Gita yang menghibur hatinya Santi. Nanti nih Santi ngutip sloka-sloka, dibilang aliran ini itu. Nanti nih Santi belajar tentang Wijendra Tattwa, Santi pelajarin kepada sastra. Ntar baru ada aliran ini itu. Capek banget. Semua Santi pelajarin. Ya, nggak ada golongan ini itu. Nanti kalau apa Santi ini di pantai, oh Santi nyembah ini nyembah itu. Apa ya kayak gitu-gitu? Nah, lanjut lagi ya. Di sini Bhagavad Gita 9.30 sampai 31. Anakku, jangan takut datang kepadaku. Meski engkau pernah jatuh dalam dosa, jika kini engkau datang tulus, aku anggap engkau suci. Aku akan bimbing kamu menuju kedamaian. Percayalah, baktaku tak akan kubiarkan kamu hancur. Jadi Santi mohon maaf, mungkin Santi baca sloka juga masih salah. Tapi Santi kalau lagi galau-galau gitu kan, Santi suka baca sloka-sloka. Santi suka belajar semangatnya Empu Kuturan, terus Kendedes, Sugro Ratu Nyandira yang di Kediri, Jawa gitu kan. Jadi itu yang Santi pelajari sampai sekarang. Nanti ya ini statement lagi. Ketika Santi ngonten dengan A misal, sosok A, terus sosok B ini sensi sama sosok A, ya Santi jangan ikut-ikutan dibenci dong. Oh Santi ya ini ya deket sama ini.
Belum lagi nanti ada gosip gitu, ada aja pokoknya. Kadang Santi juga, ya ampun ya, namanya ini juga resiko sebagai public figure ya. Ya udahlah, tapi jangan ada statement lagi, oh nanti nonton sama ini golongan ini, oh nanti Santi anti sama golongan ini. Nggak ada anti, nggak ada anti-antian. Kalau mau ngundang Santi silahkan, kalau berkenan. Kalau nggak berkenan, ya namanya Santi masih anak baru di agama Hindu, ya udah, ya mohon maaf Santi kalau masih banyak salah. Santi cuma jurnalis biasa, Santi masih banyak belajar banyak hal. Santi mohon maaf, Santi di sini ingin menyampaikan Santi netral kepada siapapun. One day ketika Santi menikah, Santi udah menerapkan prinsip hidupnya Santi, bahwa suatu saat suami Santi akan bisa jadi pemimpin di setiap golongan. Suaminya Santi harus bisa menaungi setiap atman jiwa yang ada di lingkungan, bahkan siapapun di semesta ini. Ya, dan Santi berharap sosok suami Santi adalah penuh kasih sayang, yang sabar, yang melihat manusia dari atmannya. Dan Santi menghargai ketika nanti suaminya Santi, oh dari golongan ini, itu hal yang private beliau dengan leluhurnya. Santi sangat menghargai akan hal itu. Bukan berarti ketika Santi menikah, Santi masuk di golongan suaminya Santi, ikut merajannya suami, terus nanti Santi anti sama ini sama itu. No, Santi tidak akan pernah melupakan kebaikan-kebaikan siapapun yang pernah baik sama Santi. Ada Sulinggi Pedanda yang memberikan Santi kamen, kain, Santi aturaken suksma banget. Ada Sulinggi Ratu Istri Agung yang memberikan Santi kebaya, Santi astungkar banget. Ada juga Sulinggi Ratu Begawan yang pernah menolong Santi, memberikan bantuan kepada Santi. Santi ngaturaken suksma banget. Ya, siapapun yang pernah baik sama Santi, Santi aturaken suksma banget. Siapapun. Pada Pak Mangku di pura manapun yang pernah baik sama Santi, pernah memberikan telur, memberikan buah, memberikan apapun, sampai Santi mati, Santi akan ingat kebaikan itu. Dan satu hal lagi, kemarin ada juga Santi dipanggil sama bendesa adat, ngobrol. Santi, kamu kan ya ibarat kata kayak pendatang di Bali, sekarang udah KTP Bali dan kamu belum menikah di Bali. Terus bagaimana kalau kamu ada apa-apa? Contohnya kayak mungkin meninggal ya. Mungkin contohnya Santi meninggal. Santi jelaskan, ketika Santi meninggal dalam posisi belum memiliki suami, Santi cukup dibakar. Santi punya tabungan gelang, ini gelang kalung, mungkin itu udah cukup ya buat biaya ngaben. Cukup dibakar, abunya dibakar cukup dengan pejati. Nggak usah Banten ini itu nggak usah. Cukup pejati saja, bakarlah mayat Santi, abunya taruh di laut, ngaturin canang saja. Tidak ada, perlu ada ini itu lagi, nggak perlu. Taruh di situ, taruh di laut. Abunya Santi dengan canang satu saja sama dupa, udah cukup. Tapi ketika Santi memiliki suami dan posisinya Santi meninggal ketika sudah menikah dengan suaminya Santi, biarkan suami Santi yang akan merawat Santi dengan caranya.
Baiklah, terima kasih. Itu tadi Lika-Liku, jurnalis, konten kreator anak baru Hindu yang keliling Nusantara, yang menetap di Bali dan sekarang mau balik ke Jakarta. Kurang lebih Santi mohon maaf. Santi mohon maaf, Santi tidak menyinggung siapapun. Tapi Santi berpesan, jangan karena urusan pribadi kita lupa sama memandang umat. Jangan karena iri dengki, jangan karena kebencian hal pribadi melupakan esensi atman jiwa manusia. Pandanglah manusia itu, di dalam tubuh manusia itu ada atman Tuhan yang melinggi, yang harus kita hormati. Tujuan umat Hindu apa? Moksatan jagadita yaja itu dharma. Bisa jadi dadong-dadong di pasar yang jualan canang, yang setiap hari beliau bisa menempatkan trikai parsude, nggak pernah negatif thinking sama orang, ada rezeki 50.000, 20.000 berbagi, ngasih makan anjing, kucing di jalanan. Ketika tidur dengan rasa syukur, bisa jadi dadongnya yang jualan di pasar itu bisa moksa karena kebaikan hatinya, tanpa perasaan iri dengki, tanpa perasaan apa-apa. Terima kasih. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Semoga Santi selalu dilindungi, tidak betara sesuhunan yang ada di Bali dan di Nusantara ini. Semoga leluhurnya Santi, saudaranya 4 Santi, selalu nyarangi Santi, dijauhkan dari orang-orang jahat, dijauhkan dari orang-orang yang berniat yang tidak baik, didekatkan dengan lingkungan baik, didekatkan dengan hal-hal baik. Santi ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi, Santi tidak menyinggung siapapun, tapi Santi berhak untuk bersuara, untuk meluruskan apa yang terjadi. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.